Saudara, menyusul melonjaknya jumlah pasien COVID-19 yang tertular saat mereka bepergian ke luar negeri. Kini sudah mulai muncul klaster COVID-19 secara lokal. Penyebaran varian Omikron jelas sudah terjadi. Pertanyaannya kemudian, seberapa mampu kita mengendalikannya sehingga tidak kembali melumpuhkan berbagai sektor publik? Inilah catatan Kompas TV, saya Sofi Syarif. Lama tidak terjadi, klaster penularan COVID-19 kini kembali muncul. Di Krukut, Jakarta Barat, 36 warga terinfeksi COVID-19. Salah satu dari pasien ini diduga terjangkit COVID-19 varian Omikron. Satgas COVID-19 Kelurahan Krukut, Jakarta Barat masih melacak kontak erat dari 36 warga di 3 RT yang terkonfirmasi positif COVID-19. Salah satu pasien diduga terinfeksi varian Omikron. Dugaan suspek varian Omikron didapat setelah warga tersebut menjalankan tes whole genome sequencing yang dilakukan oleh petugas dari Satgas COVID-19 DKI Jakarta. Akibatnya, 3 RT di RW 2 Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat di lockdown selama 3 hari ke depan untuk keperluan pelacakan kasus. Prokes harus diutamakan. Kami melakukan dengan teman-teman PPSU, teman-teman dari Satpol PP, dari Pak Lurah, terus dari 3 pilar. Saya berharap bahwa di 3 RT ini ditutup sementara, di lockdown hingga PCR keluar. Kalau memang PCR itu keluar terus dinyatakan banyak yang positif, berarti itu akan diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Hingga pagi ini, 13 di antara 36 pasien dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sementara sisanya diisolasi di rumah. Dijadwalkan ada pelacakan lanjutan untuk mengetahui apakah masih ada warga lain yang terinfeksi COVID-19. Kasus COVID-19 varian Omikron kini meningkat seiring banyaknya perjalanan ke luar negeri yang dilakukan warga Indonesia. Hal ini tercermin dari lonjakan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet terus mengalami lonjakan. Per hari ini pukul 9 pagi, ada 1.600 pasien yang dirawat di Wisma Atlet dengan penambahan hingga 200 pasien per hari. Tingkat keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet mencapai 43%. Peningkatan jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet terus terjadi seiring dengan bertambahnya kedatangan pelaku perjalanan luar negeri yang terinfeksi varian Omikron. Pelaku perjalanan luar negeri yang menjalani isolasi di Wisma Atlet didominasi dari 4 negara, yakni Arab Saudi, Turki, Malaysia, dan Amerika Serikat. Yang untuk pelaku perjalanan dalam negeri sedikit ya kita ya. Ini paling datanya untuk perjalanan dalam negeri itu sekarang isinya 200 orang. Sementara yang dari luar negeri itu 1.553. Menetapati di tahun 5. Signifikan sekali ya bedanya ya? Ya, beda sekali betul. Dan ini sangat berbeda juga untuk data di tahun 2020. Ya, 2020-2021. Itu kita isi 3.000 pasien waktu itu. Atau sekitar 50%. Tetapi perjalanannya perjalanan domestik yang waktu itu. Jadi berbeda sekali memang. Ini variasi bagus. Kalau saya data yang bagus kalau menurut saya untuk bisa diambil. Mereka yang dirawat di RSDC Wisma Atlet karena terinfeksi COVID-19 varian Omikron bukan hanya berasal dari DKI Jakarta, melainkan sejumlah daerah di Indonesia, termasuk 20 warga asal Jawa Barat yang baru saja melakukan perjalanan luar negeri. Meningkatnya angka COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau agar warga Jawa Barat tetap mematuhi protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, dan tidak bepergian ke luar negeri dulu. Yang berKTP Jawa Barat ada sekitar 20-an, tapi mayoritas adalah yang terscreening di Bandara Soekarno-Hatta, jadi bukan penularan di level lokal. Penyebaran COVID-19 varian Omikron sudah terjadi secara komunitas di dalam negeri. Pertanyaannya sekarang, seberapa kita semua, pemerintah dan masyarakat, mau sekuat tenaga berusaha mengendalikan penularannya agar tidak meledak dan menjadi gelombang ketiga yang melumpuhkan semua sektor yang sudah kita benahi selepas gelombang Delta pertengahan tahun lalu.
Pemerintah dan semua sektor harus memastikan peningkatan pengetesan dan pelacakan. Lantas, memperhatikan ketahanan fasilitas kesehatan, termasuk kesiapan tenaga kesehatan dan sarana prasarananya. Selain itu, mempercepat vaksinasi. Bagi 45% warga Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, sekaligus merancang program suntikan penguat, khususnya bagi mereka yang berada di kelompok berisiko tinggi. Di samping itu, pembatasan mobilitas juga mesti dipikirkan secara matang dan proporsional. Kita sudah tahu Omikron jauh lebih cepat menular dibandingkan Delta, sehingga mobilitas manusia meningkatkan risiko penularan berkali-kali lipat. Di sisi lain, masyarakat juga harus mau berdisiplin protokol kesehatan dan menghindari kerumunan, serta berbesar hati, bersabar, dan menahan diri untuk mengurangi mobilitas, terutama bepergian ke luar negeri, bukan untuk hal-hal yang esensial. Aturan karantina mesti ditaati bersama oleh pelaku perjalanan tanpa ada celah yang dimanfaatkan oleh petugas nakal yang tidak bertanggung jawab. Australia dan New Zealand, bahwa dari satu kegagalan atau lolosnya satu orang dari fasilitas karantina ini, itu berdampak pada kehilangan nyawa dan berdampak pada ekonomi. Apa itu? Dari satu saja itu ada 800 kematian. Ini bicara era Delta ya. 800 kematian dan 9 lockdown. Dari satu kasus yang lolos dari dari masalah karantina. 1.000 kasus COVID, kalau misalnya ada yang datang nih, ada 1.000 kasus COVID ke Indonesia, itu yang akan lolos potensinya dari studi ini, dari sisi karantina, itu 5 atau 6 orang. Nah, bayangkan dari 5-6 orang ini akan berkontribusi pada berapa kematian. Nah, gelombang Omikron sudah di depan mata. Pastikan Anda menjaga diri dengan menaati protokol kesehatan dan segera melengkapi vaksinasi jika memang belum mendapatkan 2 dosis komplit. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini, saya Sofi Syarif. Terima kasih.